Proses pelaporan 250 orang yang merasa dirugikan oleh Olivia Natania ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan proses penerimaan CPNS akhirnya telah membuat Olivia Natania ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka dan telah ditahan. Keluar dari gedung di Polda Metro Jaya, Olivia Natania pun sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan dikawal dengan sejumlah beberapa anggota kepolisian. Gimana Boy? Jalan dok. Boy, tanggapannya sedikit Boy. Kasih jalan mas. Mas suruh izin kasih jalan. Mas. Jalan. Keren. Sesuai dengan hasil penyelidikan sama dari pihak penyidik udah masuk unsur sehingga klien kita resmi ditahan 20 hari ke depan dari jam 11 sampai jam 5 sore. Sampai jam 5 Iya, sesuai prosedur pemeriksaan kesehatan dulu baru diserahkan ke Tati. Belum. Jadi penyidik melakukan penahanan berarti dia udah siap surat untuk keluarga, surat pemberitahuan keluarga. Ya kita akan siapkan penangguhan penahanan, tapi itu pun tergantung dari pihak direktorat. Jadi kita hanya siapin, kita ajuin. Wajib itu kita punya wajib untuk melakukan. Kalau untuk suaminya Oi belum, masih dalam pemeriksaan. Iya, dia lagi pulang kampung karena orang tuanya sakit. Kooperatif dalam pemeriksaan maupun situasi yang terjadi pada saat pemeriksaan, Oi kooperatif. Ditetapkannya Olivia Natania sebagai tersangka terkait kasus penipuan perekrutan calon anggota pegawai negeri sipil, kuasa hukum dari Olivia Natania pun justru dengan tegas meminta agar pihak kepolisian juga menahan Agustin yang menurutnya juga turut campur tangan terkait adanya penipuan perekrutan calon pegawai negeri sipil. Dalam hal ini saya juga menegaskan bahwa Oi ini kan tidak sendiri dan ini juga ada keterlibatan daripada Ibu Agustin. Dalam hal ini kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Ibu Agustin ikut turut serta dalam hal ini. Jadi kalau Oi sebagai tersangka, saya minta kepada penyidik dan kepada kepolisian agar Ibu Agustin juga sebagai tersangka karena diduga dia melakukan bersama-sama dengan Oi. Jadi begitu. Kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan daripada Ibu Agustin. Mbak Dian mungkin bisa. Tadi saat pemeriksaan Mbak Olivia juga dalam keadaan kurang sehat ya. Kemudian dari penyidik sudah mengarahkan untuk pemeriksaan di Dokes. Ternyata di Dokes juga hasilnya adalah Mbak Oi cakap untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan hari ini dilanjutkan. Tapi masih kurang 20 pertanyaan terkait ya masih pendalaman dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan juga terkait bukti yang baru kita serahkan ke penyidik tadi. Tadi datang jam berapa? Terkait keterlibatan Bu Agustin. Jadi sebenarnya ini Oi tidak sendiri. Jadi Oi itu kalau tidak ada Ibu Agustin yang merekrut begitu banyaknya, itu Oi nggak akan seperti ini kan gitu. Jadi dia yang merekrut dan keterlibatan Ibu Agustin banyak sekali. Fakta-faktanya ada. Semua kita udah serahkan kepada penyidik. Kalau untuk bersalah saat ini sih belum ada ya, tapi dia selalu mengatakan dia tidak sendiri seperti itu. Dan ini dilakukan bersama-sama bersama Karnu juga dengan Ibu Agustin. Jadi yang namanya pelapor itu sebenarnya sama keterlibatannya. Nah, jadi kita minta kepada penyidik untuk membuka semuanya secara tuntas dan terang benderang dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Jadi siapapun dalam hal ini, walaupun dia pelapor, kalau dia ada ikut serta dalam hari ini, pasal 55 ya, dia ikut serta, jadi dia harus juga menjadi tersangka, kan begitu. Jadi adil.
Setelah resmi menjadi tersangka, para pihak dari pelapor pun sangat mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya, yang mana dalam perkembangan kasus OI, pihak pelapor mengatakan bahwa mereka tetap yakin bahwa Olivia Nathania telah melakukan penipuan seperti yang mereka laporkan ke Polda Metro Jaya. Yang pertama adalah bukti video yang mencatut fotonya Pak Anies Baswedan. Kemudian juga kami berikan lagi bukti-bukti transparan kepada pihak penyidik. Kami juga memberikan lagi bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian ya antara Oli dengan korban. Juga adanya foto-foto. Saya share ya. Karena itu kan mereka ngambil dari Zoom meeting gitu ya, sehingga memang jadi bentuknya kayak potongan-potongan. Tapi jelas di situ ada Bapak Anies Baswedan sedang bicara ya. Walaupun nggak ada suaranya begitu. Manipulasi gitu bang, maksudnya bang? Ya artinya, Kamera bang. ya artinya bahwa Pak Anies ketika itu diambil gambarnya, videonya, dan ditunjukkan pada para peserta korban CPNS bodong. Tidak ada, karena semua bahasanya mic-nya itu dimatikan oleh penyelenggara. Di-mute. Ya, di-mute ya. Kan itu. Ya, begitu. Berarti ada tawaran, ada Ya, seolah gitu ya. Ada. Dan sebetulnya juga para korban juga sempat diajak oleh Oli itu mendatang ke BKD di Balai Kota gitu ya. Dan dia nyari momen di mana waktu itu ada peristiwa PPKM. Sehingga waktu Oli dengan para korban dan ke BKD, kondisinya adalah sedang tutup gitu. Begini ya. Tentu aja kami menyambut baik ya tindakan cepat dan tepat dari pihak Polda Metro Jaya yang sudah menaikkan perkara itu dari lidik ke sidik kan gitu. Nah, hambatannya bahwa Oli selalu menunda-nunda pemeriksaan. Ini yang ketiga kali gitu ya. Sehingga membuat pihak Polda belum melakukan gelar perkara. Nah, itu. Walaupun sebetulnya semua orang-orang yang disebut oleh Oli waktu di BAP sudah dipanggil gitu ya. Siapa aja misalnya manajernya gitu ya, inisialnya adalah KM, kemudian ada guru bimbel privat ya, inisialnya KR gitu kan. Nah, KR ini menjelaskan bahwa nggak ada namanya bimbel CPNS, itu nggak ada gitu ya. Jadi sebetulnya ketika nama KR itu dimunculkan oleh Oli, makanya polisi manggil si KR, benar apa enggak nih Ibu melakukan training ataupun CPNS gitu ya kepada korban. Tidak ada. Nah kayak gitu. Jadi jelas sekali bahwa Oli sudah nggak punya alasan lagi untuk bilang bahwa ini adalah uang untuk bimbel, tuh nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi Gitu. dari awal emang bukan buat bimbel emang ya? Bukan. Karena ya termasuk kemudian yang terakhir tuh ya, yang korban dari Cilacap ya, Bang Mil jelaskan tuh ya. Ya, kalau yang dari Cilacap kemarin kan sama aja seperti kronologinya juga sama gitu kan. Dijanjikan untuk menjadi PNS menggantikan orang yang sudah bukan COVID, kemarin itu narkoba. Dikeluarkan karena narkoba gitu kan. Jadi menggantikan posisi aja, tinggal masuk aja seperti itu. Itu korban yang terakhir Cilacap, dan itu sudah jelas banget. Ada bukti rekaman videonya ada, fotonya ada, semuanya ada, semuanya sangat lengkap. Makanya kalau sekali lagi Oli, kalau kamu menyatakan bahwa ini adalah bimbel, tidak ada bimbel sama sekali, tidak ada sama sekali. Seperti itu. Dan memang buat kami ini adalah peristiwa yang sangat fenomenal ya, di mana sejak zaman reformasi, ini baru sekarang loh, ya ada korban yang begitu banyak ya, 205 orang dengan nilai kerugian 9,7 miliar. Dan keberaniannya adalah dia berani membuat SK bodong dengan lambang Garuda dan lambang BKN. Itu yang buat kita bahwa pihak polisian segera untuk menangkap dan membongkar ya, mafia CPNS gitu. Nah, Oli kan bilang bahwa dia punya punya link di BKN ya. Pejabat-pejabat. Yang namanya Pak Ari. Ternyata begitu diselidiki oleh pihak penyidik, itu nggak ada. Jadi yang namanya Pak Ari itu yang berkomunikasi lewat WA, ya itu mereka sendiri, kubu mereka sendiri, HP mereka sendiri gitu loh. Jadi udah jelas lah ya bahwa
udahlah gitu ya, kalau emang dia yakin bahwa dia benar, datang saja ke sini dong, jangan nunda-nunda. Ini udah mungkin yang ketiga kali nunda gitu ya. Nah, jadi besok rencananya dia akan dipanggil kemari. Gitu. Makanya kami sebelum dia dipanggil, kita ingatin lagi nih ya bahwa ada satu perkara besar yang minta segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ya, walaupun kepolisian saya yakin udah cepat dan tepat, tapi jangan sampai pihak kepolisian dipermainkan oleh Oli dan Raf gitu. Ini Mbak Mila. Dengan menunda-menunda. Kan selama ini kan memang kan Oli kan selama ini selalu menunda-menunda, jadi akhirnya kasus ini jadi lama seperti itu. Jadi ya saya berharap mohon kasus ini dipercepat karena korbannya juga banyak, dan sebenarnya korban itu lebih banyak dari ini, cuma nggak berani tampil. Sebenarnya masih banyak yang datang ke kami ya, khususnya ke saya pribadi itu banyak. Ya, jadi yang pasti orang-orang yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian itu pertama adalah manajernya si Oli, manajernya si ND, kemudian juga bendahara ya, mereka, kemudian sekretarisnya juga guru bimbel ya, guru bimbel yang sebetulnya guru bimbelnya untuk anaknya Bu ND gitu kan, tapi kemudian oleh Oli dipergunakan figurnya seolah-olah sebagai guru bimbel untuk CPNS, dan dia udah ngebantah, saya tidak pernah memberikan bimbel untuk CPNS. Tidak ada, saksi semua jelas tidak ada bimbel ya. Bahkan kemudian pada hari ini adalah konfrontasi ya antara yang namanya Eki tuh ya, Eki yang orang mengaku sebagai orang BKN dengan korban dipertemukan kan gitu ya, dan Eki bilang kan bahwa iya betul memang ada penipuan di situ. Nah, makanya dipertemukan, jelaslah bahwa perkara ini bukan perkara yang susah untuk diangkat gitu kan, hanya menjadi lambat karena Oli selalu nunda-nunda gitu. Udah jarang komunikasi sama ibunya aja, sama pengacaranya. Gimana Bang, maksudnya? Ya tetap Oli kan harus bertanggung jawab dan menjalani, tinggalkan proses saja.